Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, masih di aplikasi pos online Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Oke Bapak Ibu, mari kita lanjutkan untuk input RKS. Kali ini kita akan menginputkan untuk pengeluaran belanja barang dan jasa. Sebelum kita inputkan rencana atau RKS sekolah kita, kembali saya mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap memedomani juknis atau Permendikbud yang berlaku. Jadi Bapak Ibu sangat diharapkan untuk selalu berpedoman pada juknis atau peraturan yang ada. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Seperti yang saya peragakan di belanja pegawai, untuk belanja barang dan jasa ini langkahnya sama. Bapak Ibu silakan diperhatikan, akan saya peragakan. Di sini di tabel ini, tabel belanja barang dan jasa, ada beberapa belanja yang bisa Bapak Ibu inputkan, tetapi semuanya tidak harus terisi, tetap menyesuaikan seperti belanja yang ada yang dibutuhkan atau yang akan dibelanjakan oleh sekolah Bapak Ibu. Oke, yang pertama saya peragakan untuk belanja alat tulis kantor. Bapak Ibu silahkan klik di sini di data standar kompetensi, kemudian silahkan inputkan nomor urut kode rekeningnya. Nah, ini belanja pertama berarti 01. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih standar kompetensinya. Saya contohkan untuk standar proses, lalu kita simpan. Bapak Ibu, ini standar prosesnya, berarti belanja alat tulis untuk pengembangan standar proses. Jika Bapak Ibu ingin edit, silahkan edit di sini, misalkan kita edit, kita ubah ke standar isi, misalkan kita simpan. Standar isi. Kalau ingin menghapus, silahkan menggunakan tombol hapus ini. Oke Bapak Ibu, kita ubah lagi ke standar proses, kita simpan. Kemudian kita lanjutkan untuk data kegiatannya. Standar proses belanja alat tulis kantor untuk pengembangan standar proses. Kegiatannya kita tambahkan di sini, dan naik kegiatan nomor 1, berarti kode rekeningnya ditambah .01. Kemudian nama kegiatannya, misalkan ini contoh Bapak Ibu, itu kita tulis penyusunan kurikulum. Ini belanja alat tulis kantor pada standar pengembangan standar proses, kemudian kegiatannya adalah penyusunan kurikulum. Kemudian Bapak Ibu silahkan inputkan atau silahkan pilih sumber dananya. Misalkan kita pilih sumber dananya bos reguler, kita simpan. Oke,
seperti ini Bapak Ibu. Jadi belanja alat tulis kantor pada pengembangan standar proses, kemudian kegiatannya adalah penyusunan kurikulum, kemudian sumber dananya bos pusat reguler. Kalau Bapak Ibu ingin mengedit sumber dana, silahkan pilih di sini. Misalnya kita pakai silpa rekening, klik, kemudian kita update, klik sini. Oke, ini Bapak Ibu silpa rekening bos pusat reguler. Saya ubah lagi ke bos pusat reguler, kita update. Kemudian Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah menginputkan data urean. Data urean ini adalah untuk penyusunan kurikulum ini yang kita butuhkan belanja apa saja. Kita masukkan di sini. Klik. Kemudian ini belanja nomor 1 berarti 01. Kemudian ureannya misalkan di sini untuk kertas HVS misalkan volumenya 20, kita pilih satuannya rem, Bapak Ibu, rem 20 rem, kemudian satu remnya misalkan 50.000, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian ini misalkan 1, kemudian di sini maaf Bapak Ibu, di sini bukan 50.000, berarti di sini kalau ini belanja 1 tahun, di sini ditulis 12, kemudian di sini dipilih bulan. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, kalau di sekolah Bapak Ibu untuk penyusunan kurikulum membutuhkan kertas HVS, volumenya ini misalkan 20 rem, atau ini kebanyakan, ini menyesuaikan Bapak Ibu. Misalkan tidak 20, ini 4 rem selama 12 bulan. Ini 12 bulan, kalau tidak bulan berarti ini kita pilih 1, di sini kita pilih tahun. Kalau Bapak Ibu ingin 1, ini kita ganti 1 kegiatan. Jadi menyesuaikan Bapak Ibu di sini. Jadi volumenya 4 rem untuk 1 kegiatan. Kemudian harganya 1 remnya berapa? Misalnya 50.000. Misalkan 50.000 Bapak Ibu, tidak usah pakai titik, 50.000. Kemudian jumlah otomatis menginput sendiri, jadi Bapak Ibu tidak perlu menginputkan jumlahnya. Kemudian Bapak Ibu silakan ini dirinci dari 200.000 itu Bapak Ibu rinci. Kalau Bapak Ibu menggunakan sawu berarti yang diisi cuma 3 kolom. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan triwulan, 4-4-nya diisi. Contoh Bapak Ibu, untuk penyusunan kurikulum itu ada mungkin karena di bulan Juli, menyusun kurikulum bulan Juli, berarti sawu atau triwulan satunya ini kosong, kemudian triwulan 2-nya kita isi 200.000, kemudian di sini kita isi kosong itu kalau Bapak Ibu menggunakan triwulan. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan sawu di sini tidak perlu diisi.
Oke, kembali saya jelaskan Bapak Ibu, belanja alat tulis kantor untuk standar kompetensinya pengembangan standar proses. Untuk kegiatannya adalah penyusunan kurikulum, kode rekeningnya melanjutkan yang ini Bapak Ibu 01, kemudian belanjanya kertas HVS volumenya 4 rem, satu kegiatan, satu remnya 50.000, jumlahnya 200.000. Kemudian ini dibelanjakan misalkan di triwulan 2 atau di jauh 2. Oke, setelah itu kita simpan. Begini hasilnya Bapak Ibu. Jadi pada penyusunan kurikulum ini butuh belanja kertas HVS. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan belanjanya lagi, jenis belanjanya Bapak Ibu tambah di sini data uraian. Silahkan Bapak Ibu klik, kemudian tambah lagi, karena tadi 01 berarti sekarang 02. Misalkan tinta printer volumenya 1 berarti 1 botol, satu kegiatan harganya misalkan 200.000 Bapak Ibu. Jadi inputnya di sini tanpa tanda titik, angkanya saja Bapak Ibu, kemudian kita klik 200.000 sama 0, kemudian di sini 200.000, kemudian sini 0, simpan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menambah uraian belanja di sini, jadi untuk penyusunan kurikulum itu akan dibelanjakan kertas HVS, tinta printer. Kalau Bapak Ibu ingin mengedit pakai tombol ini, kalau ingin menghapus tombol di sini. Itu Bapak Ibu. Untuk standar ya, untuk belanja-belanja yang lain langkahnya sama. Bapak Ibu silahkan diinputkan menyesuaikan dengan belanja dengan kegiatan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, hasil inputan ini bisa dilihat di sini RKAS, kemudian rekapan. Bapak Ibu bisa lihat di sini belanja alat tulis kantor 400.000 totalnya. Kemudian ini juga bisa dilihat di hasil uraian. Di sini Bapak Ibu hasil uraiannya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat di rekapan bersumber dana. Bapak Ibu silahkan dipilih sumber dana, misalkan tadi kita belanja menggunakan bos pusat reguler, klik, kemudian kita view. Ini hasilnya Bapak Ibu. Sini. Kemudian Bapak Ibu juga perlu melihat hasil uraian per sumber dana. Silahkan pilih sumber dananya, kemudian view. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya ulang bahwa untuk menginputkan RKS untuk pengeluaran belanja barang dan jasa, Bapak Ibu bisa menggunakan submenu pengeluaran barang jasa, kemudian inputkan data standar kompetensi, kemudian data kegiatan, dan data uraian.
Itu Bapak Ibu untuk RKS belanja barang dan jasa.